Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarul Hakim, NIM 3022203 dari jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, maka saya membuat video penjelasan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Pembahasan yang pertama mengenai berdirinya Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari bobroknya akhlak para pemimpin dinasti Bani Umayyah. Pencetus pertama berdirinya Bani Abbasiyah yaitu Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdimanaf bin Hashim, yang beliau itu dikenal sebagai sosok pribadi yang loyal dan juga bersahabat. Ia sama sekali tidak menuntut sesuatu apapun untuk dirinya sendiri, tapi berfoya-foya dalam kemewahan karena meningkatnya kekayaan dan melimpahnya budak, sehingga menjadi fenomena yang sudah umum. Dengan memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam, para keturunan Abbas segera menjadi pemimpin gerakan anti Umayyah. Seruan dan gerakan untuk membangun pemerintah Bani Abbas semakin santer pada masa itu, dengan Kufah sebagai sentralnya dan menyebar ke Khurasan. Penyeru utama pembentukan pemerintahan Abbasiyah adalah Muhammad bin Ali Abdullah bin Al-Abbas. Ia meninggal pada tahun 124 Hijriah atau 741 Masehi, yang kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Ibrahim. Pada masa ini muncul gerakan Abu Muslim Khurasani, salah seorang penyeru pendirian pemerintahan Bani Abbasiyah. Hal itulah yang terjadi silih berganti pada akhir masa dinasti Umayyah. Gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah pun semakin kuat. Namun Marwan menangkap pemimpinnya yang bernama Ibrahim lalu dibunuh. Setelah dibunuh, pucuk gerakan diambil alih oleh saudaranya yang bernama Abul Abbas As-Saffah, yang berangkat bersama-sama dengan keluarganya menuju Kufah. Kemudian dia dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Khurasan dan Irak. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Abbasiyah dan pasukan Marwan bin Muhammad di Sungai Zab. Marwan dan pasukannya kalah dalam peperangan yang terjadi pada 131 Hijriah atau 748 Masehi. Pasukannya lari ke berbagai penjuru hingga akhirnya dia dibunuh oleh pasukan Bani Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Dengan kematiannya itu, maka pemerintahan Umayyah hancur dan awal pembentukan dinasti Abbasiyah. Terdapat 3 periode di sini. Yang pertama, periode pertama pada 132 sampai 233 Hijriah. Dinasti Abbasiyah pada periode ini berada dalam tahap perkembangan dan pemerintahannya yang sangat kuat. Para khalifahnya adalah panglima-panglima angkatan bersenjata yang selalu memenangi peperangan, sehingga mampu mengendalikan 18 pemerintahan dengan sangat baik. Di samping itu juga, beberapa orang di antara mereka adalah para ulama yang menyukai ilmu pengetahuan. Pada masa inilah perkembangan pemikiran berlangsung dan merupakan puncak kemajuan yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah. Pada periode ini dianggap sebagai periode keemasan Abbasiyah karena kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Para khalifah Abbasiyah berhasil menciptakan kondisi negara dalam keadaan aman dan juga dalam keadaan kondusif. Yang kedua, pada periode tahun 233 sampai 590 Hijriah, pada periode ini kekuasaan Abbasiyah dan nama besar Abbasiyah hanya tinggal lama, dan secara politis kekuasaan berada di tangan yang berpindah-pindah kepada beberapa orang.
Yang pertama ada kaum Turki, kecuali pada saat kekuasaan pada tangan Al-Muwaffaq dan saudara-saudaranya pada tahun 256 sampai 289 Hijriah. Yang kedua ada golongan Bani Buaih, dan yang ketiga ada golongan Bani Saljuk. Kemudian dalam periode yang ketiga ini tahun 590 sampai 656, ketika kerajaan Bani menjadi lemah, terjadilah desintegrasi pada dinasti Abbasiyah, di mana di beberapa wilayah mengumumkan pemerintahan dan sistem tersendiri dengan gelar berbeda-beda pula, seperti Syekh dan Atbaq, akibat dari perpecahan tersebut. Selanjutnya, masa keemasan Islam. Zaman keemasan Bani Abbasiyah telah dimulai sejak pemerintahan pengganti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yaitu pada masa Khalifah al-Mahdi tahun 775 sampai 785 Masehi, dan mencapai puncaknya di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Popularitas Daulah Abbasiyah juga mencapai puncaknya di zaman Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaannya yang banyak dimanfaatkan oleh Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikan. Titik tingkat kemakmuran paling tinggi yang terwujud pada zaman Khalifah ini. Kesejahteraan sosial, kesehatan, kependidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Titik pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara yang terkuat dan tak tertandingi. Para ulama muslim yang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan, baik agama maupun pengetahuan non-agama, juga muncul pada masa ini. Titik pesatnya perkembangan peradaban juga didukung oleh kemajuan ekonomi imperium yang menjadi penghubung dunia timur dan barat, stabilitas politik yang relatif baik. Contohnya misalkan yang pertama dalam gerakan penerjemahan. Pelopor gerakan penerjemahan pada awal pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah Khalifah Al-Mansur, yang juga membangun ibu kota Baghdad. Titik pada awal penerjemahan. Naskah yang diterjemahkan terutama dalam bidang astrologi, kimia, dan kedokteran. Kemudian naskah-naskah filsafat karya Aristoteles dan Plato juga diterjemahkan. Kemudian titik dalam masa keemasannya. Karya yang banyak diterjemahkan tentang ilmu-ilmu pragmatis seperti kedokteran, naskah astronomi, dan matematika juga. Namun karya-karya berupa puisi, drama, cerpen, dan sejarah jarang diterjemahkan karena bidang ini dianggap kurang bermanfaat dari dalam hal bahasa. Yang kedua dalam bidang filsafat. Pada masa pemikiran ini, filsafat mencakup bidang keilmuan yang sangat luas seperti logika, geometri, astronomi, dan juga teologis. Tokoh yang lahir pada masa itu termasuk diantaranya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan juga Al-Ghazali yang kita kenal dengan julukan Hujatul Islam. Kemudian yang ketiga ada perkembangan ekonomi. Ekonomi Imperium Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan. Titik sudah terdapat berbagai macam industri seperti kain linen di Mesir, sutra dari Syria dan Irak, kertas dan dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil-hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan juga negara-negara lainnya. Yang keempat dalam bidang keagamaan. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Bani Abbasiyah sangat pesat karena upaya-upaya dilakukan oleh para khalifah di bidang fisik. Hingga ini dapat kita lihat dari bangunan-bangunan yang berupa seperti bangunan kutab, atau ada juga bangunan majelis muhadharah, kemudian darul hikmah, madrasah, masjid. Biasanya masjid itu dipakai untuk pendidikan tinggi dan tahasus. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, peradaban di bidang fisik seperti kehidupan ekonomi pertanian, perindustrian, perdagangan,
berhasil dikembangkan oleh Khalifah Mansur. Selanjutnya khalifah pada masa keemasan Bani Abbasiyah. Yang pertama ada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur adalah putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far al-Mansur dilahirkan di kota Himaimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah, mantan seorang hamba sahaya. Abu Ja'far al-Mansur bersaudara dengan Ibrahim bin Muhammad dan Abul Abbas bin Muhammad. 3 orang bersaudara inilah yang dianggap sebagai pendiri Daulah Abbasiyah. Tetapi hanya 2 orang yang menjadi khalifah, yaitu Abul Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur. Sedangkan anak yang ketiga, yaitu Ibrahim, meninggal pada saat berperang melawan Marwan bin Muhammad. Para ahli sejarah mengetahui bahwa pendiri Daulah Abbasiyah yang sesungguhnya adalah Abu Ja'far al-Mansur, karena beliau merupakan peletak dasar sistem pemerintahan dan mengatur politik Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur dikenal pula sebagai khalifah yang berpikiran maju, pemberani, dan rapi dalam pemerintahan. Jalur pemerintahannya diatur dengan sangat rapi, mulai dari daerah desa hingga ke tingkat pusat, teratur dan terarah dengan baik. Kemudian yang kedua ada Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa al-Hadi. Musa al-Hadi adalah khalifah yang ketiga di Daulah Abbasiyah, era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Ma'mun ar-Rasyid, yang dikenal sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. Khalifah Harun ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang taat dalam beragama, dermawan, dan mencintai ilmu pengetahuan. Beberapa usaha Khalifah Harun ar-Rasyid dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam antara lain adalah mengangkat wazir, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban negara, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga ada Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Nama lengkapnya adalah Abdullah al-Ma'mun Ibnu Harun ar-Rasyid, yang pada tahun 170 Hijriah. Sejak kecil al-Ma'mun dididik di lingkungan istana Daulah Abbasiyah. Gurunya adalah Ja'far bin Yahya, seorang wazir pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Sebelum menjadi khalifah, al-Ma'mun dipercaya oleh ayahnya untuk menangani masalah-masalah di bidang pemerintahan. Saat itu ia diberi tanggung jawab sebagai penguasa wilayah timur Daulah Abbasiyah, yaitu wilayah Khurasan, rakyatnya untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk keperluan itu, Khalifah al-Ma'mun menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari menyediakan berbagai buku, kemudian membangun perpustakaan atau Baitul Hikmah, hingga membiayai penerjemahan buku-buku berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Kemudian Baitul Hikmah atau perpustakaan itu dibangun pada tahun 830 Masehi di Baghdad pada masa kekhalifahan al-Ma'mun. Baitul Hikmah adalah perpustakaan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat belajar. Di dalam Baitul Hikmah itu terdapat berbagai buku dengan berbagai bahasa yang dibeli oleh Khalifah al-Ma'mun. Berbagai buku itu dengan bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian buku itu diteliti dan dikaji untuk kepentingan pembelajaran. Baitul Hikmah telah melahirkan banyak ilmuwan muslim yang terkenal, antara lain Al-Kindi, Al-Hajjaj bin Yusuf, dan lain-lain. Jasa terbesar Khalifah al-Ma'mun dalam perkembangan peradaban Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan berdirinya Baitul Hikmah yang menjadi pusat pembelajaran dunia Islam saat itu.
Selanjutnya, akhir kekuasaan dari dinasti Abbasiyah. Hulagu Khan adalah seorang saudara Kubilai Khan yang berkuasa di Cina hingga Asia Tenggara, dan saudara Mongkei Khan yang menugaskannya untuk mengembalikan wilayah-wilayah tersebut, yaitu barat dari Cina ke pangkuannya. Baghdad di bumi hanguskan dan diratakan dengan tanah. Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir dengan keluarganya, Al-Mu'tasim, itu dibunuh. Buku-buku yang dikumpul di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai Tigris, sehingga berubah warna air sungai tersebut yang jernih bersih menjadi hitam kelam karena lunturnya tinta yang ada pada buku-buku itu. Dengan demikian, lenyaplah dinasti Abbasiyah yang telah memainkan peran penting dalam percaturan kebudayaan dan peradaban Islam dengan gemilang. Selanjutnya, runtuhnya Bani Abbasiyah. Kemunduran dinasti Abbasiyah banyak sekali penyebabnya, diantaranya yaitu luasnya wilayah kekuasaan yang terdiri dari Afrika, Mesir, Palestina, Yaman, Bahrain, Oman, Irak, Afghanistan, dan Turki. Menurut Plato, negara yang wilayahnya terlalu luas akan mempersulit pemerintah pusat untuk menjaga dan mengontrolnya. Dengan luasnya kekuasaan menjadikan pemerintah pusat sulit mengontrol para pejabat setempat yang telah ditugaskan, dan juga kesulitan dalam menjaga keamanan wilayah kekuasaannya. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan telah terjadi sejak awal berdirinya pemerintahan dinasti Abbasiyah. Perebutan kekuasaan antara Al-Mansur dan Abdullah bin Ali atau Paman Al-Mansur terjadi karena Abul Abbas telah menjanjikan kedudukan khalifah kepada Abdullah bin Ali, tetapi ternyata yang menjadi khalifah kedua adalah Al-Mansur. Sebab utama perebutan kekuasaan ini karena jauh sebelumnya, yaitu Abul Abbas telah menjanjikan jabatan khalifah kedua kepada Abdullah bin Ali jika ia memenangkan peperangan melawan Marwan. Namun setelah wafatnya khalifah pertama, yaitu Abul Abbas, kemudian menjadi khalifah adalah Al-Mansur. Hal inilah yang akhirnya menjadikan perebutan kekuasaan antara Al-Mansur dan Abdullah bin Ali. Menurut Yatim, penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah ada dua faktor, yakni faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Untuk faktor internal terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama karena Khalifah Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah yang berkuasa. Kemudian yang keduanya sama-sama tertindas. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Pada masa ini persaingan antar bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua itu karena Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya dan masuk yang lebih besar daripada yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah khalifah mengalami kemunduran, pendapatan negara menurun dan dengan demikian terjadi kemerosotan ekonomi. Kemudian yang ketiga itu karena fanatisme keagamaan yang berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Pada masa Abbasiyah, konflik keagamaan menjadi isu sentral sehingga mengakibatkan terjadi perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya yang menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami
kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah itu lemah dan akhirnya hancur, yakni yang pertama itu terjadinya perang salib. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang itu banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintahan Abbasiyah itu terpecah belah untuk menghadapi tentara salib, sehingga memunculkan kelemahan. Kemudian yang kedua itu karena serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuasaan Islam itu menjadi lemah. Damn.